Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah sampai pada tentang meletakkan sesuatu di depan ketika kita sholat sebagai tanda bahwa itu area sholat kita dan tidak boleh dilewati oleh orang lain. Sekarang kita bagaimana hukumnya menoleh lagi sholat. Allahu Akbar. Tengok kiri kanan. Tengok kanan, udah rakaat keberapa dia? Nah, santri baru kadang-kadang begitu, lagi belajar nengok orang sholat, ya kan? Apa hukumnya menoleh ketika kita sedang sholat? Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuriha fiha ay as-salati. Wa kuriha, ini sebagai apa? Fi'il madhi majhul. Dimakruhkan padanya ay as-salati, padanya nya salat, iltifatun yaitu iltifatun yaitu menoleh. Biwajhin, dengan wajahnya ikut menoleh. Beda menoleh dan melirik. Kalau melirik matanya aja. Nah, ini melirik. Lirik. Kalau menoleh ikut wajahnya ikut. Kalau melirik bola matanya bergerak-gerak. Bila hajatin, makruh hukumnya kalau dia menoleh tanpa hajat. Artinya nggak ada kepentingan, nggak ada keperluan, tapi dia menoleh, maka hukumnya makruh. Ini ya pengen tengok orang, Honda lewat ditengoknya, dia sedang sholat, ya kan? Ada orang baru datang, tengoknya, dipalingkannya mukanya, tengoknya orang datang di masjid, pengen nengok orang masbuk, itu hukumnya makruh, tak boleh. Wakila, bahkan ada yang mengatakan kila ini fi'il apa? Madi majhul, berarti fa'ilnya ndak tahu, ndak siapa, pokoknya adalah orang yang mengatakan. Ya tentu ada di sini adalah para ulama. Yahrumu, diharamkan. Bahkan ada yang mengatakan menoleh pada saat sholat itu hukumnya haram. Wakhtiyara lil khabri sahihi, itu dipilih karena ada hadis sahih. Ada hadis sahih mengatakan, apa hadisnya? Tengok ya, ini menoleh yang tanpa hajat. Beda menoleh dan melirik. Menoleh itu ikut wajah menengok. Ada kita lagi sholat, Allahu Akbar. Nah, itu tidak boleh. Kalau melirik hanya anak matanya aja yang melirik-lirik. Nah, itu contohnya melirik. Ya, beda dia melirik dan menoleh. Ada yang mengatakan haram karena dia memilih khabar atau hadis yang sahih. Hadisnya adalah la yazalullahu muqbilan. Allah akan tidak berpindah atau Allah akan tetap mukbilan alal abdi, menghadap kepada seorang hamba fi musallahu. Allah akan tetap menatap hamba yang sedang sholat di tempat sholatnya. Dengan apa Allah tatap? Ay birahmatihi waridahu, yaitu Allah menatap dengan rahmat dan ridhonya. Jadi Allah memberikan rahmat dan ridhonya kepada orang yang ada di tempat sholat, malam yaltafid, sepanjang dia tidak menoleh. Malam yaltafid, sepanjang dia tidak menoleh. Faidha altafata a'rada anhu, sekiranya dia menoleh, maka apabila dia menoleh, a'rada anhu, maka Allah berpaling. A'rada, berpaling ia. A'rada isim fi'il atau huruf? Fi'il apa? Fa'ilnya al, takdirnya Allah. Jadi yang berpaling itu Allah. Allah akan tetap melihat orang yang sedang sholat di tempat sholatnya, dan Allah akan berpaling kalau seorang itu berpaling, menoleh-tolehkannya mukanya, enggak lagi menghadap kiblat, maka Allah pun akan berpaling darinya. Berpaling dari apa? Rahmat dan ridho Allah. Fala yukrahu lihajatin, tapi ya, tidak dimakruhkan kalau menoleh itu ada hajat. Kama la yukrahul mujarradu lamhil aini. Kama, seperti apa, la tidak yukrahu dimakruhkan mujarradu lamhil aini, berpalingnya lamhul aini, tatapan atau lirikan mata. Maka kalau sekedar melirik itu tidak apa-apa, dibolehkan.
Berpaling pun, menoleh pun boleh hukumnya kalau ada hajat. Jadi kesimpulannya, kalau tidak ada hajat, maka makruh hukumnya kita menoleh. Bahkan ada yang mengatakan haram hukumnya kita menoleh pada saat sholat. Kecuali ada keperluan. Apa keperluannya Ustaz? Nih, kita tengok di dalam. Fala yukrahu li hajatin, maka tidaklah dimakruhkan karena ada hajat. Ada nampak di dalam? Ada lihat? Fala yukrahu, dalam kurung. Fala yukrahu li hajatin, ada? Wadzalika li'annahu kana fi safarin. Karena demikian itu karena kana fi safarin. Adalah ia. Ia siapa ini? Ia Nabi pernah fi safarin dalam sebuah perjalanan. Farsala farisan. Dia mengutus seorang penunggang kuda. Farisan. Faris artinya penunggang kuda. Jadi kalau ada nama orang Paris, penunggang kuda berarti itu. Danu Paris, danu penunggang kuda. Kalau kita pakai bahasa Arab, kalau kita bahasa Prancis berarti Danau Paris itu danau yang ada orang Prancis, orang Paris. Paris itu. Danau Paris, danau penunggang kuda. Farisan artinya apa? Dianahu kana bisarin farsala farisan pisya'bi. Beliau mengutus faris pisya'bi pada sebuah celah bukit. Min ajlil harsi, untuk menengok-nengok atau mengintai atau menjaga. Dan mereka duduk sholat. Nabi mengutus, penunggang kuda, coba kamu tengok di sana, di celah-celah gunung itu. Situ kamu duduk. Dah. Faja'ala yusalli, maka Nabi menjadikan, maksudnya Nabi membuat sholat. Wahwa yaltafatu ila sya'bi, dan dia melihat, berpaling, menoleh kepada celah gunung tadi. Allah, kan disuruhnya orang pergi ke sana. Coba tengok dulu. Coba kamu di celah gunung saya, perhatikan dulu ada musuh atau tidak. Gitulah kira-kira kan. Kamu menjadi penjaga di sana. Pada saat Nabi sholat, Nabi sempat menoleh kepada orang yang ada di mana? Di mana? Di celah gunung yang menjaga tadi. Nah, inilah mengapa dikatakan boleh kalau ada keperluan. Tapi kalau dia tidak ada keperluan untuk main-main, ini kata Ustadz kemarin boleh, hukumnya cuma makruh. Lalu dia main-main, maka itu bisa membatalkan sholat. Karena dia main-main di dalam sholat. Main-main di dalam sholat itu bisa membatalkan sholat. Main-main melakukan perbuatan yang bukan perbuatan sholat maksudnya ya. Ini tidak termasuk ay yaminan au shimalan. Artinya dengan wajahnya ke kiri dan ke kanan. Wa kharaja bihi ma idza iltafata bi sadrihi. Tidak termasuk berpaling kalau badannya ikut berpaling. Aku berpaling menoleh sedikitnya cuma Ustaz, tapi badannya ikut menoleh. Itu tidak termasuk menoleh. Ya kan? Allahu Akbar, tengoknya orang. Sekalian badannya ikut bergerak ini. Itu tidak termasuk berpaling. Fa innaha tubtilu atau tabtulu, itu membatalkan sholat. Kalau ikut badannya menoleh seperti ini, badannya bergerak, maka batal. Kalau mukanya cuman wajahnya, Allahu Akbar, itu tidak batal sholat tapi makruh. Walaupun ada juga yang mengatakan batal. Tapi kalau menoleh mukanya karena ada keperluan, itu tidak makruh juga tidak batal. Kalau menoleh ikut badannya, batal. Kalau wajahnya cuman, tidak batal. Badannya ikut sekalian menoleh, batal. Paham kira-kira? Fala yukrahu li hajatin, maka tidaklah makruh hukumnya menolehkan wajah kita karena ada hajat atau keperluan. Kamala yukrahu mujarradu lamhil aini. Sebagaimana halnya tidak makruh hukumnya melirik dengan lirikan mata. Allahu Akbar. Tengok kawan. Kawan belakang ini bawa golok atau enggak? Karena kemarin tuh banyak orang yang suka menikam-nikam imam, ya kan? Ini kawan-kawan ini bawa pisau atau enggak? Boleh kita lirik pakai mata? Boleh. Itu tidak batal. Sampai sini paham? Paham kira-kira? Paham enggak nih? Kalau paham kita lanjutkan. Wa dan makruh juga hukumnya. Wa ini atap daripada kuriha. Dan dimakruhkan pula. Nazarun nahwas sama'i, menengok langit. Allahu Akbar. Kebetulan dia solat di lapangan, tengok ke atas. Wah, mau hujan. Makruh hukumnya. Tengok ke atas, makruh hukumnya.
Makanya kemarin pada pelajaran kita sebelumnya itu ada sudah Ustaz sampaikan, mata kita kemana waktu sholat? Mata kita kemana waktu sholat? Ke tempat sujud. Jangan ke atas, makruh. Mimma yulhi, karena itu daripada apa yang melalaikan. Ya, kalau ke atas kita, sibuk kita, lupa, ya. Ini seperti langit. Bukan hanya langit ya, yang lain-lain kita tengok-tengok juga makruh. Yang bisa melalaikan. Lihat Honda. Tuh, bisa lah lalai. Makruh. Atau apa itu? Bohong-bohong. Apa itu? Bohong-bohong. Apa namanya itu? Ya itulah, itu yang bolong-bolongi kayu itu. Nah, kita tengok-tengok nanti kita sholat. Itu makruh hukumnya. Juga makruh hukumnya kasaubin lahu a'lamun. Nah, ini penting ini. Coba dengarkan baik-baik. Makruh hukumnya melirik kepada sesuatu yang bisa membuat kita lalai. Bahkan contohnya adalah langit. Kita di tempat terbuka. Atau kita sholat di masjid, kita tengok-tengok. Ini masjid lagi sholat. Itu makruh hukumnya. Ya, makruh hukumnya. Termasuk saubin lahu a'lamun, pakaian yang ada tulisannya. Ya kan? Pakaian yang ada tulisannya. Di depan kita ada pula gambar main bola, Messi. Tengok-tengok. Allahu Akbar. Ada Messi main bola di depan kita. Ada siapa lagi pemain bola itu? Kawannya Messi juga. Satu lagi siapa nih? Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Makanya kawan-kawan kita kalau bisa sholat jangan pakai pakaian bola kalau lagi sholat. Jangan pakai tulisan-tulisan. Apalagi tulisan membuat orang salah fokus. Karena bisa membuat salat orang makruh. Apalagi kalau sempat kita baca. Allahu Akbar. Cristiano Ronaldo. Ini bisa bahaya, bisa batal salat nanti. Atau tulisan-tulisan yang aneh. Misalnya tulisannya PNS. Pegawai Nabi selamanya. Ada tulisan situ, kita baca-baca. Tidak boleh ya. Kasaubin lahu a'lamun. Seperti baju yang ada tulisan-tulisan, ukiran-ukiran, gambar-gambar. Ada kan tulisan-tulisan itu banyak kan? Tulisan-tulisan baju. Tak apa-apa aja lah situ tulisan. Macam-macam sekarang. Li khabril Bukhari, karena ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ma balu aqwamin. Bagaimanakah seorang kaum yarfauna absarahum, yang mereka mengangkat absarahum, pandangan mereka, mengangkat pandangan mereka, termasuk membelalakkan pandangan mereka, ila samai, ke langit, fi salatihim, dalam salat mereka. Kayak mana kalau seandainya ada orang nengok-nengok langit, kata Nabi. Fastadda qaulahu, fastadda qauluhu, maka lebih kuatlah suaranya. Bidzalika, dikeraskannya lagi suaranya, ditegaskannya lagi, hatta qala, sampai dia bilang, la yantahunna an zalika, jangan begitu, berhenti. Jangan kalian tengok-tengok ke atas sedang sholat. Aula tuhtafanna absarahum, atau mata kalian akan disambar. Tuhtafanna, disambar. Jadi mata mereka akan disambar. Orang yang tengok-tengok ke atas itu jangan tengok-tengok ke atas. Waman sama. Tadi kata Nabi, jangan kalian tengok-tengok ke atas sedang sholat. Membaca-baca baju orang, tulisan orang. Membaca-baca tulisan. Nanti kita bukan lagi sholat, membaca tulisan. Apalagi kalau tulisannya banyak. Ada apa-apa pula tulisan di belakang baju banyak, kita baca-baca. Imam sudah amin, kita nggak ingat lagi. Rupanya sudah amin. Waman sama karihat aidan. Dan dari itu dimakruhkan pula fi muqattatatin, baju yang bergaris.
Bergaris-garis yang membuat kita salah fokus baju garisnya itu. Garisnya garis anti nyamuk. Kita ikuti di dalam garis itu ada orang naik mobil-mobilan. Iya kan? Kita lihatlah dia naik mobil-mobilan. Atau bajunya peta. Peta Aceh misalnya. Di mana posisi saya ya? Kampung saya di mana ya? Kita nggak fokus lagi. Walaupun cuma garis-garis. Itu bisa dimakruhkan. Au ilaihi au alaihi. Atasnya atau di dalamnya. Ya, di bagian pokoknya di bagian baju itu ada tulisan li'anna yakhilla bil khusyuk, maka dimakruhkan karena bisa menghilangkan khusyuk. Sampai sini paham? Jadi kesimpulannya yang pertama, makruh hukumnya kita menoleh. Yang arti menoleh ini adalah dengan wajah. Tapi kalau dengan badan itu namanya bukan menoleh, batal sholatnya. Yang kedua, melirik itu boleh. Menoleh tidak boleh. Makruh. Kecuali ada hajat, ada keperluan. Kalau menoleh dengan badan tidak lagi makruh, tapi batal sholatnya. Melirik boleh. Menengok langit, wajah kita nengok langit tidak boleh. Ya. Makruh hukumnya. Makruh hukumnya ya, tapi makruh ini kan tidak batal sholat. Kemudian menengok-nengok tulisan, baju yang ada tulisan di depan kita juga makruh hukumnya. Bahkan baju yang ada garis-garis di depan juga makruh hukumnya. Wallahu a'lam. Sampai sini paham kira-kira? Wa baskun fi sholatihi, dan makruh juga baskun, meludah fi sholatihi, di dalam sholat. Meludah itu makruh juga hukumnya. Wa kadza kharijiha, demikian pula di luar sholat. Wa kadza kharijiha, kharijis sholat, di dalamnya disebut ay wa kadza yukrahul basqa, dimakruhkan. Wa yukrahul basqu amaman kharijis sholat, dimakruhkan meludah ke depan di luar sholat. Allahu Akbar, ada sangkut di gigi, ikut pula ludahnya keluar, itu makruh hukumnya. Saya nggak sedang sholat Ustaz, makruh juga. Orang sedang lewat nanti kena dia, maka juga makruh hukumnya. Wa illam yakun man huwa kharijiha mustaqbilan, sekalipun tidak ada orang di depannya, tetap hukumnya makruh meludah ke depan. Kama atlaqahun Nawawi, seperti dimutlakkan atau disetujui ataupun disahkan oleh Imam Nawawi. Diokekan, di-ACC-kan oleh Imam Nawawi, disetujui oleh Imam Nawawi. Wa yaminan, makruh hukumnya meludah kemana tadi? Ke depan. Wa yaminan, dan ke kanan. La yasaron, tidak ke kiri. Jadi kalau meludah kemana? Ke kiri. Jangan meludah sembarangan. Li khabarin syaikhaini, karena ada hadis dua syekh. Dua syekh ini maksudnya, kalau ada syaikhaini di dalam kitab Fathul Mu'in atau I'anat Talibin, maksudnya adalah khabar syaikhaini, maksudnya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Idza kana ahadukum fis sholati, sekiranya ada seorang di antara kamu sedang sholat, fa innahu yunaji rabbahu azza wa jalla, maka sesungguhnya dia itu sedang yunaji, berbisik, membisikkan dirinya dengan Tuhannya azza wa jalla, yang maha tinggi dan maha agung. Yunaji. Yunaji itu satu akar kata dengan munajah. Dengan apa? Munajah. Madhuzu minal munajati, diambil dengan kata munajah. Ya. Wahia bihasbil aslil musararatu bainasnaini. Wal muradu biha huna al mukhatabah. Yang dimaksud di sini adalah sedang ngomong dengan Tuhannya. Diambil dari kata munajah, yaitu dia itu sedang ngomong dua orang saja. Ngomong dua orang saja, bainasnain, antara dua. Antara siapa? Kita dengan Tuhan. Jadi sholat itu adalah sedang ngomong kita, berbisik kita dengan antara kita dengan Tuhan azza wa jalla, yang maha tinggi dan maha agung. Maka ketika kita ngomong sama Allah, kita berdua doang tuh, orang nggak tahu kita doang.
Ya tapi jemaah Ustaz, iyalah kan masing-masing berbisik-bisik sendiri. Ada rupanya kalian kalau sholat kencang-kencang. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Ada? Tidak ada kan? Kita kan berbisik. Cukup kita yang dengar. Kemarin sudah kita bahas, sholat itu cukup kita yang dengar. Jangan sampai kencang kali. Kalau pokak telinganya bagaimana Ustaz? Nggak apa-apa. Sekira-kira kita dengar. Allahu Akbar. Nah, kita sebut Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Jadi kalau nggak didengar bagaimana Ustaz? Tidak sah. Tidak sah. Kecuali telinganya ada gangguan. Lagi berobat telinganya Ustaz, lagi disumbat, tidak sah. Atau dia sholat pakai headset. Tidak boleh. Ya. Sekira-kira dia ada dengar. Seluruh rukun qauli di dalam sholat harus sekira-kira terdengar. Harus diucapkan, tidak boleh dalam hati. Allah Akbarnya dalam hati pula. Tidak sah sholatnya kalau Allah Akbarnya di dalam hati. Harus disebutkan. Termasuk Al-Fatihah. Rukun qauli Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Harus kita dengar. Maka sholat itu kita sedang berbisik dengan Tuhan kita. Kita sedang berbisik dengan Tuhan kita. Fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminihi. Maka janganlah kita berludah ya di ke depan, wa an yaminihi, dan ke kanan. Jangan meludah ke depan. Bal an yasarihi. Tapi kalau terpaksa juga ya kita meludahnya ke, akan tetapi an yasirihi, dari yasarihi, daripada kirinya. Au tahta qadamihi, atau di bawah kaki sebelah kirinya. Qadamil yusra ya. Atau di bawah kaki sebelah kiri, ke arah kaki sebelah kiri diludahkan. Au fi saubin min jihati yasari, atau di pakaian sebelah kirinya. Tuh. Jangan ke depan, jangan ke kanan. Ini adalah hadis daripada Imam Bukhari dan Muslim. Wa huwa ula, dan itulah yang lebih utama. Wa huwa aula, dan itulah yang lebih utama. Maka kita tidak meludah ke kanan dan tidak meludah ke depan. Ke depan tak boleh, ke kanan tak boleh, ke kiri baru boleh. Allah Syekhuna, berkata guru kita. Kalau Syekhuna berarti siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami. Agak balap sedikit jawabnya. Syekhuna siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami. Syekhaini siapa? Imam Bukhari dan Muslim. Wala bu'da fi mara'atin malakil yamini, dan tidaklah jauh fi mara'atin, pada maru'ah malakil yamini, malaikat sebelah kanan, dua malakil yasari, dibandingkan malaikat sebelah kiri, idharan li syarfil awal, untuk menyatakan lebih mulia yang pertama. Maksudnya begini, tidak jauh daripada kemuliaan, tidaklah menjauhkan kemuliaan kita sekiranya kita meludah ke kanan, sekiranya kita meludah ke kiri, karena di kanan itu lebih utama. Lebih utama kita memuliakan kanan daripada memuliakan kiri. Walau kana ala yasirihi faqat, walau kana ala yasarihi faqat insanun basaka an yaminihi. Kecuali walau dan jikalau kana ala yasarihi, ada ala yasirihi faqat insanun, manusia hanya ada di kirinya, basaka an yaminihi, hanya ada kiri orang, kanan tak ada, maka itu pun boleh dia meludah ke kanan. Idza lam yumkinhu ay yutati'a ra'sahu wa yabsuqa la ilal yamini wa la ila yasari. Jika tak mungkin dia untuk meludahkannya, jadi enggak mungkin lagi ke kanan, ya sudahlah. Nah, enggak mungkin lagi ke kiri, ya sudahlah. Wallahu a'lam. Sampai sini paham kira-kira? Wa innama, dan hanya saja yahrumu bisakun fil masjidi in baqiya jurmuhu la in istuhlika fi nahwi ma'un matmadatin wa asaba zuj'an min ajza'ihi duna hawaihi. Tak boleh kita meludah ke masjid sekiranya setelah kita meludah itu nanti ada membekas di situ. Haram hukumnya. Dahak pula dia di masjid itu haram hukumnya. Dia ludah ini kan macam yang dimaksud ludah di sini bukan ludah dahak pula. Ya. Bukan ludah. Ada orang cerita dulu sama saya. Itu guru-guru kami dulu cerita. Katanya itu tah betul tah enggak, Allah alam. Ya, cuman saya pernah baca juga itu betul. Kantong kita ini dibuat di kiri. Di kiri itu. Coba perhatikan baju. Kalau kantongnya satu, kantongnya di kiri atau kanan? Kiri.
Katanya tuh. Ini tempat meludah. Tapi kan pendapat ini banyak ya. Yang jelas kalau kita mau meludah, meludahlah ke kiri. Sampai sini pelajaran kita. Kesimpulannya saya bacakan, kalian ulang-ulang di asrama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuriha fiha, dimakruhkan padanya ay as-salati, yaitu salat iltifatun, berpaling alias menoleh. Biwajahin, dengan wajah, ikut menoleh dengan wajah. Hukumnya adalah makruh. Bila hajatin, tanpa hajat. Artinya sekiranya kita ada keperluan, ada kebutuhan, maka menoleh itu boleh hukumnya. Contohnya Rasulullah SAW pernah mengutus seseorang untuk menjaga ya seorang penunggang kuda, disuruh pergi ke celah-celah bukit, celah-celah gunung, lalu Rasul waktu sholat menengok kepada orang yang pergi tadi. Itu hukumnya boleh karena ada hajat. Kalau tidak ada hajat hukumnya makruh. Tapi menoleh itu artinya menoleh itu tadi adalah tidak termasuk ma idza iltafata bi sadrihi wa haulihi an qiblati fa innaha tabtulu. Tidak termasuk dia menoleh dengan badannya. Maka sekiranya dia dengan badannya itu bisa membatalkan sholat. Wakila ada pula yang mengatakan yahrumu, hukumnya bukan hanya makruh tetapi haram. Waqti aral qabli sahih, dipilih itu kerana ada hadis sahih, la yazalullahu muqbilan ala abdi fi musallahu, tidaklah berpaling Allah dari seorang hamba dalam solatnya, ay birahmati waridahu, artinya rahmat dan ridha Allah tetap kepadanya, malam yaltafit, sepanjang dia tidak berpaling, maksudnya sepanjang dia tidak menoleh. Faida altafata, sekiranya dia menoleh ke kiri ke kanan atau ke kiri atau ke kanan, a'rada anhu, maka Allah berpaling dari. Fala yukrahu li hajatin, tidaklah makruh hukumnya kita menoleh karena ada hajat, ada keperluan. Kamala yukrahu mujarradu lamhil aini, sebagaimana halnya tidak makruh hukumnya kita melirik. Jadi melirik dalam solat tidak mimma yulhi wa nadarun nahwa samai, dan makruh hukumnya kita melihat yang bisa melalaikan kita seperti melihat langit, makruh hukumnya. Kasaubin lahu a'lamun, dan menengok tulisan. Nah, tulisan baju di depan kita, ada orang solat jamaah, apalah macam-macam tulisannya, Ronaldo lah namanya nanti, Messi, baju bola dibawa ke masjid. Kita baca-baca, makruh hukumnya, makruh. Sempat kalau bahkan bisa batal tuh. Allahu Akbar Ronaldo, itu batal. Kenapa? Karena sudah mengucapkan kata-kata di luar bacaan sholat. Makruh, bukan lagi makruh tapi membatalkan sholat. Kemudian kasaubin lahu alamun, seperti pakaian yang ada tulisan li qablil Bukhari, seperti hadis Bukhari, mabalu wa min yarfa'una absarahum ila sama'i fi salatihim. Bagaimana kaum yang mengangkat pandangan mereka di dalam salat mereka. Wasadda qauluhu bidzalika hatta qal, maka lebih dikencangkan lagi perkataannya seperti berkatakan, lian tahunna anzalika awla tuh tafanna absarahum, nanti kamu disambar penglihatanmu itu. Waman sama karihat aidan, dan dari itu dimakruhkan pula fi maqattatin au ilaihi au alaihi li'annu yakhil bi khusyu', dimakruhkan jika ada tulisan atau ada garis-garis di dalam bajunya karena bisa menghilangkan khusyuk. Makanya kalau mau sholat jangan pakai baju yang ada tulisannya karena bisa mengganggu orang lain, mengganggu kekhusyuan orang. Silahkan dibaca-baca di rumah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.